Alam punya nyanyian. Butiran pasir pantai Tanjung ini menyapu dan berbisik. Oke, hari ini kita bakal bedah sesuatu yang keren banget. Kita akan lihat gimana sebuah legenda bisa diubah jadi pertunjukan panggung yang hidup, yang luar biasa memukau. Yuk kita selami visi teatrikal dari Ratapan Tanjung Menangis. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Bisa nggak sih sebuah panggung itu menceritakan kisah yang kompleks tentang kesedihan, harapan, konflik, tapi tanpa dialog sama sekali? Cuma pakai cahaya, warna, dan gerak tubuh. Itulah yang akan kita bongkar hari ini. Jadi, gimana caranya legenda ini bisa hidup di panggung? Kita akan bedah bareng-bareng gimana elemen-elemen tata panggung atau yang biasa disebut stagecraft bisa merangkai perjalanan emosi yang dalam banget tanpa perlu ada satupun dialog. Oke, kita mulai dari awal ya, dari adegan pembuka. Disinilah keajaiban penceritaan visual langsung terasa, dari detik pertama tirai dibuka. Ini contoh yang sempurna. Coba bayangin deh, hal pertama yang penonton lihat itu cuma seorang putri, sendirian. Rasa sepi dan dukanya itu langsung kena banget, diperkuat sama sorotan lampu biru dan putih yang dingin, plus kabut tipis di sekelilingnya. Nggak ada kata-kata, tapi kita udah ikut ngerasain dukanya kan? Dan ternyata, rasa duka ini nggak cuma dirasain sama sang putri. Adegannya pindah, dan kita lihat seluruh istana seakan-akan membeku dalam waktu. Cahaya emas yang harusnya kelihatan megah, malah jadi aneh karena suasananya hening banget. Semua orang kaku, diam seribu bahasa. Nah, para aktor ini bukan cuma asal diam loh. Posisi kaku mereka itu ada tujuannya. Ini namanya teknik blocking. Justru karena mereka nggak bergerak, ini menunjukkan betapa berat dan menindasnya suasana di seluruh kerajaan. Jenius ya? Oke, sekarang ceritanya masuk ke titik balik. Perhatiin deh, gimana panggung dan lampu langsung berubah total buat menandai perjalanan baru si putri. Dari yang tadinya putus asa, sekarang menuju harapan. Dan panggungnya berubah total. Palet warnanya jadi beda banget. Hijau dan emas lembut. Langsung kerasa kan nuansa magisnya? Ini adalah alam tempat buat penyembuhan. Suasananya damai. Beda 180 derajat sama istana yang tadi. Fokus di adegan ini adalah sebuah ritual yang berjalan pelan. Ada mata air yang seolah-olah bersinar, terus ada seorang satria yang melakukan gerakan upacara penyembuhan, sementara sang putri cuma nonton dari jauh. Setiap gerakannya sakral dan pelan, dan inilah yang jadi pemicu perubahan dalam dirinya. Tapi, tunggu dulu. Sembuh bukan berarti masalah selesai. Malah sebaliknya, ini justru memicu ketegangan baru yang kelihatan jelas banget pas mereka balik ke istana. Nah, disinilah kejeniusannya. Konflik utamanya itu digambarin cuma pakai warna. Coba lihat. Pihak istana yang penuh curiga disorot lampu biru yang dingin dan kaku. Sementara sang putri dan ksatria penyembuhnya disorot cahaya oranye yang hangat. Kontras ini langsung memisahkan mereka secara visual dan emosional. Keren banget kan? Kutipan ini pas banget buat gambarin suasananya. Tanpa perlu ada yang ngomong, aku curiga. Penonton udah bisa merasakan ketegangannya memuncak hanya dari visual yang disajikan. Oke. Sekarang kita sampai di puncaknya. Gimana ketegangan yang udah dibangun dari tadi akhirnya meledak? Jawabannya sebuah konfrontasi yang dramatis dan artistik banget. Panggungnya berubah lagi, sekarang kita ada di hutan yang gelap, dan semua perhatian kita langsung tertuju ke tengah, di mana ada dua ksatria lagi beradu pedang. Ini adalah momen penentuannya. Dan duelnya ini bukan duel biasa. Perhatiin deh elemen-elemennya. Ada lampu merah dan putih yang saling bersilangan, ada percikan api dari pedang yang dibuat simbolis, efek hujan, dan yang paling penting, pertarungannya dibuat dalam gerak lambat. Ini semua sengaja dibuat biar pertarungannya terasa artistik dan penuh makna, bukan cuma kekerasan biasa. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, kita bisa menceritakan ulang seluruh kisah ini cuma dari warnanya aja. Mulai dari duka dengan biru dan putih, lanjut ke penyembuhan dengan hijau dan emas, terus ketegangan antara biru dan oranye, dan puncaknya di duel merah dan putih. Setiap emosi punya warnanya sendiri. Jadi, apa sih poin utamanya? Sederhana, visi teatrikal ini nunjukin kalau cerita itu nggak harus pakai dialog. Setiap elemen di panggung, cahaya, warna, gerakan, itu kayak kata-kata dalam sebuah bahasa visual. Dan bahasa ini bisa jadi sangat kuat. Ini jadi bikin kita mikir kan? Kalau warna dan cahaya aja bisa bercerita sekuat ini, gimana dengan diri kita? Dalam hidup sehari-hari, warna apa yang sedang kita tunjukkan ke dunia? Kisah apa yang kita ceritakan tanpa